Selamat malam, saya Ermiliana Ensuel. Di sini saya mendapatkan materi konsep manajemen informasi. Konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari suatu entitas, kejadian atau hubungan. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin conceptum, artinya sesuatu yang dipahami. Manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, kepemimpinan, evaluasi, dan pengawasan dan sistem informasi manajemen. Konsep informasi manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Tujuan informasi manajemen yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Kedua, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ketiga, menyediakan informasi yang akan digunakan dalam perhitungan harga pokok, rekrutmen, dan tujuan-tujuan manajerial lain. Konsep sistem informasi manajemen. Yang pertama ada konsep informasi, kedua konsep manusia sebagai pengelola informasi, ketiga konsep sistem, keempat konsep organisasi dan manajemen, kelima konsep pengambilan keputusan, keenam konsep nilai informasi. Pengaruh pengelola sistem informasi dalam organisasi, cost of running atau penekanan biaya, menaikkan profit. Customer service, kemudahan pelayanan, meningkatkan performa pelayanan. Manajemen proses, tata tertib laksana pengelola informasi. Peran penting sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional, yaitu menurunkan biaya operasi, meningkatkan kualitas dan fitur produk serta jasa, meningkatkan proses operasional dan lingkungan kerja. Kedua, memperkenalkan inovasi bisnis, yaitu produk atau jasa baru, pasar dan usaha baru, produksi, distribusi, atau proses lain yang baru. Ketiga, membangun sumber informasi strategis, menghasilkan database strategis dan penggunaan teknologi informasi dalam strategi dan meningkatkan kapabilitas organisasi. Tiga aktivitas yang terjadi pada sistem informasi adalah input, proses, dan output. Bruce dan Grunitzky menyebutkan adanya tiga pilar utama yang menentukan kualitas informasi, yaitu pertama akurat, kedua tepat waktu, dan ketiga relevan. Evolusi sistem informasi manajemen. Yang pertama, fokus awal pada data. Kita menggunakan sistem informasi akuntansi atau SIA untuk menggambarkan sistem yang proses aplikasi pengelolaan data perusahaan. SIA menghasilkan beberapa informasi sebagai produk sampingan dari proses akuntansi. Kedua, fokus baru pada informasi. Sistem informasi manajemen dipromosikan oleh pembuat komputer untuk mendukung peralatan baru tersebut. Konsep sistem informasi manajemen menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama menghasilkan informasi manajemen. Konsep ini segera diterima oleh banyak perusahaan besar. Yang ketiga, fokus revisi pada pendukung keputusan. Sistem informasi manajemen adalah suatu sumber daya organisasional dimaksud untuk menyediakan informasi masalah bagi sekelompok manajer secara DSS dimaksudkan untuk mendukung orang manajer secara khusus. Keempat, fokus sekarang pada komunikasi. Otomatisasi kantor telah berkembang meliputi beragam aplikasi seperti konferensi jarak jauh. Semua aplikasi ini dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi. Yang kelima, fokus potensial pada konsultasi komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagai penalaran logis yang sama seperti manusia. Suatu aplikasi dinamakan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Bagian dari
dari artificial intelligence yaitu sistem pakar atau expert system. Sistem pakar adalah suatu sistem yang berfungsi sebagai seorang spesialis dalam suatu area. Misalnya, sistem pakar dapat menyediakan bagi seorang manajer sebagai bantuan yang sama seperti yang diberikan oleh seorang konsultan manajemen. Beberapa kegunaan fungsi sistem informasi antara lain ada sebagai berikut: meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat, waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis, mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem. Organisasi menggunakan sistem informasi untuk mengelola transaksi-transaksi, mengurangi biaya, dan menghasilkan pendapatan sebagai salah satu produk atau pelayanan mereka. Bank menggunakan sistem informasi untuk mengelola cek-cek nasabah dan membuat berbagai laporan rekening, koran, dan transaksi yang terjadi. Ketiga, perusahaan menggunakan sistem informasi untuk mempertahankan persediaan pada tingkat paling rendah agar konsisten dengan jenis barang yang tersedia. Sistem informasi manajemen untuk pendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen berdasarkan aktivitas atau kegiatan manajemen. Sistem informasi untuk mengendalikan operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Sistem informasi untuk perencanaan strategis tujuan. Perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horizon waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan. Sistem informasi untuk pengendalian manajemen informasi diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian. Database untuk pengendalian manajemen terdiri dari dua elemen utama, yaitu database operasional dan perencanaan anggaran standar yang mendefinisikan perkiraan tentang pelaksanaan, juga beberapa data eksternal seperti perbandingan industri dan indeks biaya. Proses untuk mendukung keputusan kegiatan pengendalian manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, model perencanaan dan anggaran, program-program pelaporan penyimpanan, model-model analisis masalah, model-model keputusan, model-model pemeriksaan atau pertanyaan. Sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Kesimpulan, sistem adalah sekumpulan unsur, elemen, atau kegiatan atau prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Manajemen menurut Mary Parker, Stone, dan Freeman tahun 2000 adalah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang. Meskipun banyak definisi manajemen yang telah diungkapkan para ahli sesuai pandangan dan pendekatannya masing-masing, walaupun demikian, yang dimaksud manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, kepemimpinan, evaluasi, dan pengawasan, dan sistem informasi manajemen. Ketiga, sistem informasi manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Terakhir adalah evolusi sistem informasi manajemen. Yang pertama, fokus awal pada data. Kedua, fokus baru pada informasi. Ketiga, fokus revisi pada pendukung keputusan. Keempat, fokus sekarang pada komunikasi. 5, fokus potensi pada konsultasi.